berjumpa lagi di Erna Online. Terima kasih sudah ada di sini. Salam sehat dan semangat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat perulangan bilangan genap. Ingat, hanya bilangan genap saja. Dari range 1 sampai 10 ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini di print secara vertikal. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menampilkan bilangan genap saja menggunakan perulangan? Simak terus hanya di Erna Online. Kita diminta untuk membuat keluaran dari range 1 sampai 10 bilangan genap. Ya, kira-kira kalau bilangan genapnya range 1 sampai 10 itu ya nanti keluarannya 2, 4, 6, 8. Ya. Jadi kurang dari 10 ya. Nah, di sini kita akan membuat untuk perulangannya yaitu menggunakan for. Nah, misalkan ada kita membuat untuk i ya. Berarti untuk i tipe datanya ada integer, kemudian i sama dengan, karena yang diminta dari range 1 berarti di sini adalah sama dengan 1. Kemudian i kurang dari 10 ya. Jadi 10-nya ndak ikut. Jadi i kurang dari 10. Kemudian ada increment i plus plus. Nah, kurung buka, kurung tutup di sini untuk for-nya. Kemudian kita butuh program untuk menentukan apakah itu bilangan genap atau bukan. Nah, untuk menentukan bilangan genap berarti bilangan yang jika dibagi menjadi dibagi dengan 2 maka sisa baginya 0. Berarti kita akan menghitung sisa bagi. Menghitung sisa bagi menggunakan persen. Ya. Sisa bagi dari 2. Yang kita hitung apa? Yang kita hitung adalah i. Ya, jadi jika i sisa baginya nanti 2 dibagi menjadi 2 dibagi dengan 2 sisa baginya 0, maka dia akan merupakan bilangan genap. Nah, ini kita misalkan kita simpan dengan variabel simpan. Jangan lupa di sini ada simpan adalah bertipe data integer ya. Simpan. Nah, di sini jadi kita sudah punya ini. Jadi jika i ya dibagi menjadi 2 dibagi dengan 2 nanti kita hitung sisa baginya ya. Ini menghitung sisa bagi disimpan dengan variabel simpan. Jadi di sini tinggal kita cek kondisi apakah if ya jika simpan sama dengan 0. Nah, ini Anda lihat untuk operator ya, operator pembanding ya. Kalau sama dengan 0, maka yang terjadi adalah dia dicetak. Berarti ada sistem titik print titik out titik print. Nah, karena ini ke bawah, turun ke bawah, berarti ada line atau print line ya. Yang di print adalah i. Nah, kenapa i? Nah, karena yang diulang di sini adalah i. Jadi misalnya int i sama dengan 1, i kurang dari 10, true or false? True ya. Berarti dia akan melakukan ini ya, simpan 1 sisa dibagi menjadi 2 dibagi dengan 2, apakah sisa baginya sama dengan 0?
Nah, dia false, berarti false, dia keluar dari program. I++ berarti I ditambah 1, berarti I sekarang bernilai 2. 2 kurang dari 10, true or false? True. Ya, berarti di sini adalah ada 2% 2. Jadi kalau 2% 2, nah sisa bagi dengan 2, nah itu adalah 0. 2% 2 itu 0 ya. Disimpan dengan variabel simpan. If simpan sama dengan 0 ya. Apakah simpan ini bernilai 0 untuk I sama dengan 2? True. Berarti dia system.out.println 2. Nah, lalu I increment berarti I sekarang bernilai 3. I sama dengan 3. 3% 2. 3% 2 itu 3 dibagi dengan 2, sisa baginya adalah 1. Ya, 3% 2 itu sama dengan 1. Apakah simpan sama dengan 0? True or false? False. False berarti dia break, keluar dari program, enggak ditulis. Sekarang I++, I sama dengan 4. I sekarang nilainya 4 ya. Apakah 4% 2 nilainya berapa? Simpan I persen 2 berarti 4% 2. Berarti 4 dibagi dengan 2 itu ada 2, sisa baginya 0. Simpan sama dengan 4% 2 itu 0 hasilnya, karena 4 dibagi 2 itu tidak menghasilkan sisa, tidak ada sisa ya, pas ya. Berarti apakah simpan sama dengan 0? True or false? True ya. Berarti dia akan melakukan ini system.out.println, karena println berarti dia tadi di bawahnya ya, berarti 4 ditulis. Nah begitu seterusnya. Dan sekarang kita akan membuat untuk program di Java. Oke, ini kita sudah di gel dan kita akan membuat untuk programnya ya, file new atau kertas kosong ini, atau file new ya, kemudian Java file. Kemudian di sini kita diminta untuk menyimpan, kita simpan dengan nama kelasnya, yaitu karena kita akan menyimpan membuat program menampilkan bilangan genap, berarti kita bikin genap perulangan. Nah, save. Nah, di sini kita akan membuat kerangka dasar untuk program Java. Yang pertama adalah kita menginisialisasikan untuk kelasnya. Public class itu adalah nama file, karena nama filenya adalah genap perulangan, maka nama kelasnya adalah public class genap perulangan. Kemudian kurung buka kurawal kita tutup di bagian paling bawah ya. Di sini kurung tutup kurawal. Nah, setelah public class ada yang namanya public static void main ya. Mainnya adalah string, S-nya besar, kemudian args kurung siku ya, kemudian kurung tutup, dan kurung buka kurawal kita tutup dengan kurung tutup kurawal di bagian bawah. Jadi kurung kurawal yang pertama, yang kedua ini adalah miliknya void main, yang pertama ini, dan yang paling bawah itu miliknya kelas. Nah, setelah jadi kerangkanya, kita akan membuat ini perulangannya ya. Perulangan kita menggunakan for, kemudian kita menentukan i-nya ya, karena yang diminta adalah range dari 1 sampai 10, berarti kita inisialisasikan inti
di sini adalah kita set dengan dengan 1 ya, angka 1. Kemudian setelah inisialisasi INTI, kita akan membuat range-nya, yaitu I kurang dari 10 ya. Setelah range-nya kurang dari 10, kita membuat untuk perulangannya penambahan 1 atau I increment ya. I selalu ditambah 1 setiap kali perulangan, I plus plus. Nah, kemudian kita buka kurung buka di sini, kita tambahkan kurung tutup di bagian akhir. Nah, berarti kita punya 3 kurung tutup dan 3 kurung buka. Nah, perulangan for di sini ya, kita akan membuat rumus untuk menentukan bilangan genapnya, yaitu bilangan genapnya I hanya ditampilkan ketika dia genap. Jadi ketika tidak genap tidak ditampilkan. Berarti ketika dia genap, berarti rumusnya adalah I persen ya. Persen 2. Genap itu habis dibagi menjadi 2 ya. Ketika I habis dibagi menjadi 2, maka dia akan ditampilkan. Jadi di sini kita akan menyimpannya dengan nama variabel. Misalnya kita pilih nama variabelnya simpan I persen 2. Jadi nanti ketika I sisa bagi dari I ini akan disimpan dengan nama variabel simpan. Jangan lupa menginisialisasikan tipe datanya untuk simpan, misalnya integer ya, integer simpan. Oke, kemudian kita akan membuat untuk cek kondisinya. Dia hanya akan ditampilkan jika sisa baginya 0. Berarti kita menggunakan if kemudian if simpan ya, simpan sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengannya 2? Anda cek untuk operator pembanding di situ ya. Jadi jika simpan sama dengan 0 ya, berarti sisa baginya 0 atau tidak ada, berarti dia akan menampilkan bilangan genap ya. Jadi di sini ada kurung kurawal buka, kemudian jangan lupa kita kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah miliknya if. Ini if simpan sama dengan 0, apa sih yang ditampilkan? Yang akan ditampilkan adalah menampilkan di layar adalah sistem titik print, sistem titik out titik print. Karena kita mau tampilannya ke bawah, berarti print len ya. Apa sih yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah I, karena kita tadi tugasnya adalah menampilkan range dari 1 sampai 10 yang bilangannya yang genap. Jadi yang ditampilkan di sini adalah I, karena yang diulang-ulang adalah I ya. Isi dari I berarti kita menampilkannya dengan plus I ya, bukan I. Kalau I nanti yang ditampilkan ada I. Kalau isi dari variabel I berarti menggunakan plus I. Kita simpan, kemudian kita compile. Nah, setelah di-compile kemudian kita klik run. Nah, maka 1, 3 itu tidak ditampilkan karena dia tidak memenuhi kondisi if di sini ya. Jadi ya hanya ditampilkan hanya yang sisa baginya 0. Jadi 2, 4, 6, 8. Nah, itu adalah contoh program sederhana dari Java untuk perulangan bilangan genap dengan range 1 sampai dengan 10.